Shalom, Cerita Om gitu. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Ah, kebajikan. Selamat pagi, masih di Telkom terima Mbak kasih katanya. kepada Ya, ya. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa Telkom University yang telah hadir ya dalam acara sosialisasi aktivasi SSO atau Single Sign-On dan Layanan TI Telkom University. Yang saya hormati Ibu Maya Setiawati selaku Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Kemudian ada Ibu Asih Margiati selaku Kepala Urusan Layanan TI. Alhamdulillah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama ya Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi aktivasi SSO. Meskipun dilakukan secara online, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya dan diberikan kelancaran dalam mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Meilina selaku MC pada kegiatan pagi hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada agenda sosialisasi SSO ini. Yang pertama akan ada pembukaan dan doa. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran lagu Indonesia Raya dan juga Mars Telkom University. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemberian kata sambutan oleh Kepala Bagian Riset dan Layanan TI yang akan diwakilkan oleh Bu Maya Setiawati. Kemudian akan ada pemaparan dan penjelasan User Education SSO dan juga layanan TI oleh rekan-rekan Service Desk Telkom University. Kemudian ada sesi tanya jawab dan juga diskusi dan diakhiri dengan penutup. Baik, mari kita buka agenda pada pagi hari ini ya dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya dan juga Mars Telkom University. Untuk operator, saya persilahkan. Telkom University, sinergi bangun negeri. Maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa.
Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya akan ada pemberian kata sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI yang akan disampaikan oleh Bu Maya Setiawati. Baik, untuk Bu Maya Setiawati, waktu dan tempat saya persilahkan. Belum ada suaranya ya, Kak, ya? Mohon maaf sebelumnya, apakah sedang terdengar suaranya? Oh, sedang. Baik. Sudah, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, ya, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan untuk hadir di tempat yang sama dalam rangka sosialisasi single sign-on atau SSO dan layanan IT, gitu ya. Perkenalkan, saya Maya Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada semua mahasiswa baru pasca sarjana yang dapat meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Serta kami juga mengucapkan selamat bergabung di Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara penggunaan dari single sign-on, di mana nanti single sign-on ini berupa akun yang dapat digunakan untuk mengakses layanan IT yang diberikan oleh Direktorat Putih atau Telkom University, ya.
Jadi seperti bagaimana sih nanti cara akses ke aplikasi yang ada gitu ya, misalnya iGracias, MyTelU Mobile, ataupun Portal 1. Selain itu juga bagaimana sih cara mengaktifasi daripada lisensi yang itu Microsoft 365, serta bagaimana cara kita mengkoneksikan internet. Selain itu juga nanti akan diterangkan bagaimana cara kita melakukan tiketing jika terdapat kendala ya terkait layanan IT ke service desk. Nah, ini semua akan disampaikan secara rinci oleh tim service desk Telkom University. Kami juga ingin menyampaikan permintaan maaf jika misalnya nanti ya pada saat pelaksanaan acara terdapat kekurangan atau ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya. Mungkin sedikit sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga para mahasiswa dapat langsung mengimplementasikan ya apa-apa yang nanti dijelaskan sehingga dapat memanfaatkan semua layanan IT yang ada. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa Telkom University, selanjutnya akan ada acara inti ya, pemaparan materi user education dan juga layanan TI yang akan disampaikan oleh Mbak Hudia Sukma selaku tim service desk Telkom University. Baik, nanti mohon dapat disimak ya bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dan barangkali juga diikuti ya langkah-langkah atau panduan yang nantinya akan dijelaskan. Mungkin untuk mempersingkat waktu bagi Mbak Hudia Sukma saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa S2 dan S3 yang luar biasa. Izin memperkenalkan diri sekali lagi, saya Diah dari perwakilan Service Desk yang akan memaparkan terkait layanan IT dan sedikit panduan tentang aktivasi SSO. Satu kehormatan pula bagi kami ya untuk dapat berbagi panduan aktivasi SSO dan informasi mengenai layanan IT yang akan Bapak Ibu gunakan selama menjadi mahasiswa di Telkom University. Kita langsung mulai saja ya. Untuk yang pertama, kita ada single sign-on. Jadi di Telkom University itu sendiri sudah menggunakan sistem autentikasi SSO yang penggunanya mengakses ke beberapa aplikasi hanya dengan satu kali login saja. Dan untuk aplikasi yang dapat diakses, Bapak Ibu ada TELU 1 atau satu framework, yang ini merupakan portal utama SSO ya, Bapak Ibu, yang isinya ada iGracias, ada Microsoft 365, MyTelU Mobile, dan lainnya. Selanjutnya kita ada sedikit penjelasan ya mengenai aktivasi akun SSO. Aktivasi SSO ini merupakan langkah awal agar akun kampus dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan Bapak Ibu seperti iGracias tadi ya, Microsoft, lalu MyTelU Mobile, Telconnect juga tadi ya. Dan mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah ada yang berhasil mencoba aktivasi. Namun bagi yang belum, mangga Bapak Ibu bisa dicoba aktivasi sekarang gitu ya. Dan untuk proses aktivasinya juga cukup sederhana dan dilakukannya melalui portal 1@telkomuniversity.ac.id, kemudian pilih buat akun SSO. Serta dipersiapkan NIK juga untuk diinputkan sebagai bagian verifikasi. Setelah ke buat akun SSO, nantinya Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi NIK ya. NIK, lalu aktivasinya sebagai mahasiswa, kemudian klik verifikasi.
Setelah itu nantinya Bapak Ibu memerlukan email pribadi juga yang sudah terdaftar di Sheets. Dan di sini mengapa Bapak Ibu perlu menyiapkan email pribadi tersebut karena itu akan dibutuhkan untuk pengiriman kode OTP. Dan mangga bisa dicek emailnya masing-masing untuk melihat kode OTP yang terkirim seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu itu nanti akan diarahkan untuk membuat kata sandi. Nah, di sini silakan membuat kata sandi sesuai dengan kriteria seperti menginputkan simbol atau ada angka dan huruf gede kecil gitu ya. Atau untuk passwordnya nanti bisa disimpan juga buat Bapak Ibu supaya tidak lupa gitu. Kemudian setelah klik simpan, nanti akan ada ini ketentuan yang berlaku ya untuk persyaratan dan persetujuan data pribadi yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Diceklis saja, lalu klik simpan. Dan berikut untuk tampilan setelah Bapak Ibu berhasil membuat akun SSO. Dan dari tampilan tertera username serta akun email mahasiswa Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa info ini juga disimpan atau bisa di screenshot saja tampilannya. Gitu. Oke, setelah membuat akun SSO, kita beralih ke Telus 1 ya, yang portal utamanya SSO yang digunakan di Telkom University, yang mana nanti Bapak Ibu bisa akses melalui 1.telkomuniversity.ac.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung klik saja hubungkan Microsoft 365 untuk mencoba login akunnya gitu ya Bapak Ibu. Nanti di sini akan diminta untuk mengisi username SSO yang disertakan dengan domain @student.telkomuniversity.ac.id serta password SSO-nya. Dan kemudian setelah login, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengaktifkan MFA. MFA ini merupakan metode autentikasi 2 langkah yang wajib digunakan Bapak Ibu untuk mengakses ke portal 1 guna mencegah hacker ya untuk mendapatkan akses pribadi Bapak Ibu seperti itu. Dan setelah berhasil login, ini berikut untuk halaman homepage gitu ya, homepage dari Telus 1 yang berisikan daftar aplikasi yang Bapak Ibu dapat akses selama menjadi mahasiswa di Telkom University. Dan untuk layanan yang pertama, kita ada Igrasias. Ini merupakan satu portal akademik dan non-akademik untuk melayani kebutuhan Bapak Ibu secara online ya. Dan untuk loginnya, Bapak Ibu bisa langsung menginputkan username saja tanpa domain dan password SSO-nya. Dan loginnya jangan lupa sebagai mahasiswa Bapak Ibu. Dan setelah berhasil login, nanti ini akan ada tampilan utama dari Igrasias. Bisa dilihat pada gambar tertera yang berbagai macam menu yang Bapak Ibu dapat akses seperti menu nilai, ada presensi atau jadwal mata kuliah bisa dilihat dari Igrasias ini. Nah, ini merupakan diperlukan juga untuk mengaktifasi MFA Igrasias ya Bapak Ibu. Bisa dari menu akun, nanti bisa langsung saja aktivasi mandiri dari pengaturan out, lalu apps out setting gitu ya. Dan untuk panduan lengkapnya bisa bangga Bapak Ibu untuk ikuti gitu. Kemudian untuk layanan selanjutnya ada Microsoft 365. Ini merupakan layanan resmi dari Microsoft ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu akses selama menjadi mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa sudah memiliki akun berlisensi yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan akademik maupun administrasi. Dan dengan akun ini juga Bapak Ibu bisa mengakses seluruh aplikasi ya seperti email Outlook, Teams, OneDrive, dan berbagai aplikasi di Microsoft. Dan semua ini bisa Bapak Ibu gunakan secara online melalui browser maupun offline setelah diinstal di perangkat masing-masing. Dan untuk mengaksesnya Bapak Ibu bisa cukup masuk ke situs office.com dan nanti loginnya menggunakan akun SSO dengan format username @student.telkomuniversity.ac.id. Dan setelah login nanti semua layanan Microsoft-nya akan langsung tersedia di dashboard office.com. Nah, dan perlu menjadi perhatian juga ya buat Bapak Ibu bahwa akun Microsoft 365 ini ada masa berlakunya juga dan dilakukan penghapusan. Bahwa bagi yang sudah menjadi alumni nantinya, akun Microsoft akan dihapuskan per 6 bulan setelah yudisium.
Jadi untuk itu dihimbau juga bagi Bapak Ibu yang telah dinyatakan lulus nanti agar segera melakukan backup seluruh data sebelum akun dihapus secara permanen oleh sistem. Lanjut untuk layanan selanjutnya kita ada materi mobile. Aplikasi ini merupakan versi mininya Igresias ya Bapak Ibu yang loginnya cukup menggunakan username dan password SSO saja. Nanti setelah login, Bapak Ibu bisa melihat jadwal kuliah yang sedang berjalan. Misalnya per hari ini, Bapak Ibu ingin melihat jadwal kuliah hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung lihat dari aplikasi Mateliu saja melalui beranda, nanti ada tampil jadwal mata kuliahnya. Kemudian kalau mau melihat KTM digital juga sudah ada di Mateliu, lalu bisa scan presensi juga, dan sebagainya. Lanjut, kita ada layanan WiFi Telconnect. Nah, ini fasilitas internet gratis ya buat Bapak Ibu di area Telkom University. Dan untuk aksesnya juga cukup mudah ya. Bapak Ibu bisa langsung saja search di WiFi-nya, itu ada Teleconnect. Dan loginnya tinggal menggunakan username saja, tanpa domain dan password SSO-nya, kemudian klik connect. Namun beberapa versi OS HP juga ada yang memiliki konfigurasi WiFi tersendiri. Untuk panduan lengkapnya bisa, mangga Bapak Ibu bisa cek dari QR yang tertera ya. Kemudian ada layanan Azure DevTools. Nah, ini merupakan layanan resmi juga dari Microsoft yang bekerja sama dengan kampus untuk memberikan akses gratis ke berbagai software dan tools developer. Jadi ini biasanya digunakan untuk kebutuhan tertentu. Bapak Ibu misalkan arahan dari dosen pengampu atau kebutuhan tugas akhir juga bisa menggunakan Azure DevTools ini kalau misalnya membutuhkan software premium gitu ya, misalnya Visual Studio atau Windows Server. Dan untuk aksesnya tinggal ke Azure for Education, lalu ke Education, ke software untuk melihat software yang tersedia. Lalu, nah ini bagi Bapak Ibu yang gemar menulis di blog ataupun pengen punya blog, bisa menggunakan layanan blog mahasiswa ini ya Bapak Ibu. Untuk aksesnya juga mudah, tinggal menggunakan akun SSO juga ya, menggunakan username dan password SSO-nya. Dan perlu menjadi perhatian juga untuk blog mahasiswa ini, untuk pengisiannya itu dilarang membuat konten yang mengandung hal-hal negatif gitu ya, misalnya ujaran kebencian ataupun unsur sara ataupun hal yang bertentangan dengan hukum gitu ya. Karena untuk seluruh isi blog ini juga menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pemilik blog tersebut. Nah, untuk layanan selanjutnya ada etiket putih. Aplikasi ini dapat Bapak Ibu gunakan ya untuk pelaporan kendala IT. Jadi misalkan Bapak Ibu ada kendala bug, misalnya nilai yang nggak muncul, atau ada sistem error di satu Teliu, nggak bisa akses ke Igresias. Nah, itu bisa dilaporkan melalui etiket ini untuk kami bantu segera tindak lanjut. Untuk aksesnya juga sama ya, melalui portal 1, lalu ada menu etiket putih. Nanti mangga Bapak Ibu bisa melaporkan kendala IT-nya di tiket baru, menyesuaikan layanannya, serta mengisikan deskripsi kendalanya. Nah, kemudian untuk ubah password dan lupa password ini, untuk password sendiri sebenarnya akan dilakukan perubahan wajib setiap 6 bulan ya Bapak Ibu, setiap 6 bulan sekali. Nanti Bapak Ibu jika login ke Igresias itu nantinya akan muncul pop-up untuk perubahan sandi supaya akun Bapak Ibu tetap aman. Dan bisa dilakukan perubahan passwordnya itu di change password. Namun bagi Bapak Ibu yang lupa password nih atau passwordnya nggak kecatat gitu ya, password sebelumnya, nah itu bisa menggunakan fitur yang forgot password. Dan untuk panduannya masing-masing sudah ada, mangga Bapak Ibu bisa di-scan saja dan cek. Dan untuk yang terakhir ini ada keamanan data. Nah, dikarenakan kita berada di kampus yang berbasis IT ya Bapak Ibu, maka penting banget dalam menjaga data pribadi maupun akademik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi di zaman sekarang ya, sangat rentan sekali untuk data kita disalahgunakan Bapak Ibu. Dan untuk langkah-langkah pencegahannya dari kami untuk disarankan untuk melakukan
pengaktifan MFA tadi ya, multi-factor authentication yang Bapak Ibu mungkin sudah mencoba untuk mengaktifkannya melalui Microsoft dan Iglesias. Terus ada juga selalu berhati-hati dengan phishing juga Bapak Ibu melalui email, melalui WA atau SMS gitu ya, ataupun media sosial lainnya. Bapak Ibu bisa juga untuk melakukan backup data secara rutin dan berkala ya, dan simpan pada penyimpanan yang disediakan instansi. Lalu juga jangan lupa untuk selalu mengunci perangkat ataupun mematikan GPS serta Bluetooth dan NFC jika tidak digunakan. Dan kalau misalnya amit-amit nih, kalau udah ada kejadian gitu ya, ada kayak kebocoran data atau kehilangan data, itu segera Bapak Ibu menghubungi ke pihak berwajib atau ke akademik atau fakultas seperti itu. Mungkin itu saja untuk pemaparan dari layanan IT yang ada dan aktivasi SSO. Terima kasih. Paling saya serahkan ke MC. Baik, terima kasih Mbak Hudia Sukma yang sudah memaparkan materi mengenai user education dan juga layanan TI Telkom University. Baik, tadi rekan-rekan dan Bapak Ibu sudah menyimak ya bagaimana cara melakukan aktivasi SSO. Jadi mungkin setelah sosialisasi ini Bapak Ibu segera melakukan aktivasi SSO ya secara mandiri agar dapat mengakses beberapa layanan yang ada di Telkom University ya seperti Iglesias, kemudian layanan Microsoft atau aplikasi-aplikasi lain ya termasuk Wi-Fi Telkom University. Nah, semua itu dapat Bapak Ibu akses ya secara gratis ya, dengan catatan selama Bapak Ibu menjadi mahasiswa aktif di Telkom University. Jadi apabila Bapak Ibu tadi ada sedikit ketinggalan ya informasi mengenai aktivasinya, Bapak Ibu dapat mengunjungi website Service Desk ya. Nantinya sepertinya kita akan membagikan materi dan rekaman sosialisasinya. Kemudian apabila Bapak Ibu ada kendala ya terkait proses aktivasinya, Bapak Ibu juga dapat menghubungi tim service desk ya melalui chat WhatsApp. Nanti mungkin nomor WhatsApp-nya akan kami kirimkan di kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu bisa chat kami apabila terdapat kendala dalam melakukan aktivasi SSO ini. Oke, baik. Selanjutnya akan ada sesi diskusi ya Bapak Ibu dan tanya jawab. Mungkin dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kami persilahkan. Baik, mungkin untuk Bapak Markus Wahid terlebih dahulu ya, bisa disampaikan kendalanya. Ya, selamat pagi. Saya ingin bertanya terkait ini, Mbak. Ketika saya verifikasi NIK itu muncul error katanya record not found. Itu gimana ya, Mbak? Terima kasih. Baik, untuk Pak Markus, sepertinya hal ini butuh pengecekan lebih lanjut ya oleh tim terkait. Jadi saran kami, Bapak dapat mengisi form yang sudah kami kirimkan ke kolom chat. Nanti hasil dari laporan kendalanya akan kami bantu eskalasi ke tim terkait. Jadi nanti mohon ditunggu ya Pak. Jadi Bapak bisa submit kendalanya di form yang sudah kami sediakan. Mungkin Baik, seperti terima itu kasih. Bapak. Apakah ada pertanyaan kembali?
Mungkin ini saya mungkin mau bertanya ya. Kan saya udah punya SSO S1 juga kemarin itu. Eh, Login pakai akun itu atau buat akun lagi untuk SSO S2-nya? Izin menjawab Bapak, berarti sebelumnya sudah ini ya, pernah punya akun S1 gitu ya? Iya, betul. Iya Bapak tetap aktivasi nanti menggunakan akun S2 kalau untuk yang baru mah. Karena untuk yang Oh, S1 nantinya akan otomatis dinonaktifkan juga Bapak. oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan dari Bu Made Oklahoma ya. Mangga untuk Bu Made, untuk kendalanya apakah bisa diinfokan? Baik, sepertinya tidak masuk ya Ibu suaranya. Apakah bisa dicek barangkali mikrofonnya? Baik, mungkin bila masih terkendala ya dari sisi mic-nya atau audionya, Ibu Made bisa menyampaikan kendalanya atau pertanyaannya melalui chat WhatsApp ya. Nanti akan coba kami cek lebih lanjut ya untuk kendalanya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Gevin Latifan. Untuk Pak Gevin, mangga untuk pertanyaannya. Mau bertanya, kan saya sudah aktivasi akun SSO, tapi saat saya login ke Telview 1, NIM-nya masih sama dengan NIM S1. Itu bagaimana ya solusinya? Barangkali boleh dicoba dari browser yang berbeda dulu, Bapak. Seharusnya masih bisa menggunakan NIK yang sama, atau kemudian browser incognito, nanti bisa dicoba aktivasi ulang. Oke, baik. Sama izin mau bertanya lagi, kan kata Bapak tadi akun S1-nya bakal kehapus kalau akun S2-nya udah terbuat. Nah, itu saya kan kebetulan saya belum untuk saya belum daftar wisuda untuk wisuda bulan berikutnya. Nanti kalau akunnya terhapus, apakah saya tidak bisa daftar wisuda atau bagaimana? Masih bisa Bapak, karena akan nonaktifnya setelah 6 bulan. Oh, Jadi oke. sampai untuk yang sekarang masih bisa. Tapi kalau gitu login SSO-nya gimana ya? Habisnya emailnya sama kayaknya email yang saya pakai untuk S1 dan S2. Harusnya beda Pak untuk yang email SSO, karena nanti kan dia ngikutin username yang baru juga. Oh, oke, oke, baik. Intinya kalau kalau misalnya akun incognito masih nggak bisa, nanti solusinya gimana ya, Kak? Mangga Bapak nanti boleh dikirimkan kendalanya dari form yang sudah tim kami share.
Baik, untuk kami cek lebih lanjut. baik, Kak. Terima kasih. Ya, baik, sudah teratasi ya, Pak. Mau nanya, Mbak? Selanjutnya akan ada pertanyaan dari Bu Arif ya. Mangga Ibu untuk pertanyaannya. Iya Mbak, Kak Melina. Dengan Arif ya. Iya betul. Iya, Kak Melina nanya aja nih di awal. Karena dulu kan saya menggunakan registernya itu menggunakan register email kantor yang terkonek juga dengan 365. Sarannya gimana? Kalau dengan aktivasi SSO, tadi kan disarankan menggunakan email pribadi. Nah, apakah user sign in untuk SSO ini menggantikan data register sebelumnya? Kita tetap menggunakan yang user SSO, dan apakah saya masih bisa menggunakan email yang sama dengan data register? Karena email yang saya gunakan itu adalah email kantor, email korporasi yang sudah terkonek dengan 365. Takutnya nanti kalau sudah connect 365 semuanya akan masuk ke situ semua. Baik data kuliah ataupun data kantor, gimana sarannya? Kalau sudah ada lisensi sebelumnya harusnya nggak masalah, Bapak. Jadi boleh dicoba ini aja, dicoba loginnya menggunakan akun yang kampus. Harusnya aman sih. Maksudnya user emailnya pakai menggunakan email yang sesuai dengan register atau kita bedakan, Kak? Beda, Pak. Nanti menggunakan akun SSO yang sudah diaktifasi nanti. Meskipun menggunakan, kan registernya dulu pakai email yang sama ya, maksudnya ke SSO-nya pakai email yang sama nggak apa-apa? Halo, nge-lag ya? Punten, Pak. Berarti maksudnya untuk login ke Office 365-nya saat ini masih Iya, menggunakan betul. akun kantor. Iya. Nah, sarannya gimana kalau untuk aktivasi SSO? Kan ada juga facility untuk 365. Copilot kan ini ya? Betul. Berarti tinggal ini aja nanti Bapak di switch account aja. Switch account. Nah, maksudnya emailnya saya pakai email pribadi atau email kantor, Mbak? Email SSO yang kampus. Yang student. Email kampus. Ya, Yang nanti setelah aktivasi nanti Bapak mendapatkan email ya. Oh, pakai itu aja ya. Betul. Oke. Baik. Oke, makasih banyak, Kak. Ya, sama-sama Bapak. Baik, selanjutnya mungkin ada dari Ibu Griselda Audria. Mangga Ibu disampaikan kendalanya. Mohon maaf, Kak, tidak jadi bertanya. Saya lupa untuk lower hand. Baik, selanjutnya mungkin untuk Bapak Daichi Junior ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sebelumnya izin bertanya, Kak. Tadi sudah bisa aktivasi SSO dan sekarang tinggal memindai ke MFA, tapi kok kode QR-nya dipindai nggak bisa ya, Kak? Jadi cannot interpret QR code gitu. Tadi udah aktivasi MFA-nya
Kendalanya di bagian mana, Pak? Yang di scan kode QR, yang di My Sign In, yang mau ke MFA, yang ke autentikator. Kendalanya di bagian scan-nya nggak bisa atau bagaimana, Pak? Iya, scan-nya nggak bisa. Padahal sudah pakai email yang buat daftar di pendaftaran awal. Kalau aplikasi yang dipakai, yang mana, Pak? Yang Google Authenticator. Yang Microsoft Authenticator, yang logo biru bukan, Pak? Oh, belum pakai yang Google Authenticator. Kalau untuk yang Google Out agak berbeda, Pak. Kami paling sarankan pakai yang Microsoft Authenticator. Baik, Kak. Dicoba dulu ya. Ya, mangga, Pak. Baik, Bapak Ibu, kami izin menginfokan ya untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini kami batasi ya hanya sampai jam 9.45. Jadi nanti apabila Bapak Ibu masih terkendala, Bapak Ibu bisa mengisi form kendala ya atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp. Nanti kendalanya akan kami tangani melalui form dan juga WhatsApp. Jadi mungkin ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan lagi. Mungkin 1 sampai 2 ya Bapak Ibu. Untuk next pertanyaan mungkin dari Pak Alfian Chandra. Mangga untuk Pak Alfian. Oke Mbak, halo. Ada suaranya belum? Sudah ada Pak. Halo. Barusan tuh saya aktivasi SSO Mbak. Terus setelah aktivasi itu kan diarahkan ke yang Microsoft 365. Nah Microsoft 365-nya ini pakai emailnya email yang mana ya Mbak? Soalnya saya coba pakai email yang barusan dikirim untuk OTP, ini nggak bisa Mbak. Nggak bisa loginnya di bagian mana, Pak? Punten. Di setelah yang connect Microsoft 365, terus di situ waktu login menggunakan email yang mengirimkan OTP aktivasi SSO, ini tulisannya emailnya tidak terdaftar begitu Mbak? Barangkali kita cek dulu Pak untuk emailnya. Mangga Boleh. Bapak bisa isi keluhan di form keluhan dulu. Oh iya baik kalau begitu. Terima kasih ya. Nanti kita infokan lanjutnya melalui WA. Halo Bu. Iya Pak. Bisa bertanya nih? Boleh Pak. Boleh Mangga Pak disampaikan pertanyaannya. Ini saya sudah sudah SSO ya, sudah sukses. Kemudian di sini diarahkan untuk login ke Telio 1, betul ya? Begitu. Betul Pak. Betul Pak. Nah, sudah login ke ini kan ada pilihan nih, ada hubungkan ke Microsoft 365 begitu atau apa?
Betul, Bapak. Jika sudah aktivasi, ke Telu 1, terus klik hubungkan Microsoft 365. Oke. Klik. Sign in. Halo. Oh, sign in dengan email yang itu ya, yang student itu ya. Betul, Pak. Saya coba dulu masuk dulu ya. Ya, mangga, Bapak. Halo, boleh nanya? Baik, Halo, selanjutnya mungkin untuk Bapak Novel Abiusa, mangga untuk Bapak Novel. Tes. Halo. Halo. Suara saya ada? Sudah masuk Pak suaranya. Izin bertanya, ini saya udah masuk ke Telu 1-nya nih dan udah berhasil login. Nama saya benar, dan tapi foto profilnya itu tuh wanita. Apakah ini ada error di input atau apa ya, kayak temporer yang bisa saya ganti foto profilnya? Karena, saya pun udah login di Igresias nih dan, cek di bagian profilku untuk detail data pribadinya sih udah benar, sesuai dengan yang saya daftarkan. Cuman foto profilnya aja bukan foto saya gitu. Ini apa saya ganti atau di gimana ini nih? Berarti untuk yang di Gracias sudah benar, Pak, foto profilnya? Foto profilnya sama wanita yang sama, kayak foto profilnya doang yang bukan saya. Kalau informasi profilnya tuh benar data pribadinya. Cuman foto di Igresias dan di satu itu bukan foto saya, malah foto wanita. Baik, Bapak, untuk kendalanya, mangga isi form dulu, nanti kita bantu cek lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Pak. Maaf Kak, mau bertanya. Ibu mohon maaf izin bertanya. Boleh Ibu. Ya, saya tadi sudah membuat akun SSO baru. Namun tadi disuruh untuk login ke Telkom 1 itu, dan saya mau mencoba untuk connect ke 365 itu, tapi email yang tertera itu masih email yang S1, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Padahal saya sudah membuat akun yang S2. Dicoba clear cache browser atau incognito sudah, Ibu? Belum dicoba. Saya coba dulu ya. Barangkali masih nge-cache ke yang akun lama, jadi saran dari kami coba dari incognito dahulu, Bu. Oke, terima kasih. Halo Kak, boleh izin bertanya? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Mangga untuk Bapak Dava Diovani. Halo Mbak, izin mau nanya. Tadi saya udah aktivasi segala macam, udah nyampe bisa login Igrasias. Ini berarti udah selesai tahapnya ya? Sudah Pak. Jadi nanti tinggal login ke aplikasi-aplikasi lain dan mencoba untuk ke Igresiasnya. Oke, aku udah coba Igrasias, sudah masuk sih, berarti udah aman ya Mbak? Sudah aman Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kalau Kak izin boleh tanya terakhir Kak? Saya baru bergabung lagi Kak. Mangga Pak Saleh Dwi. Saya Fauzi Kak. Ya, kalau saya tadi sudah nyoba akun SSO-nya udah aktif, tapi tidak bisa login Igrasias. Jadi bisa loginnya ada notif apa, Pak? Notifnya LDAP username and password not correct or not match.
Kalau untuk pengisian username sudah huruf kecil semua dan tanpa domain, Pak. Iya, sudah sesuai. Password juga sudah sesuai. Password juga sudah sesuai. Paling Sudah dicoba melalui browser lain dulu, Pak. browser lain, oke. Atau kode ada, kalau ada kode captcha-nya ada nggak, Pak? Ada. Nah, itu pengisiannya hanya karakter hitamnya aja tanpa yang merah. Iya, betul. Hmm, masih Nggak nggak bisa salah. login ya? Ya, saya coba pakai Microsoft Edge dulu ya. Ya, boleh, Pak. Boleh, Pak. Pak izin boleh terakhir. Baik, Bapak Ibu mohon maaf. Untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya kami akhiri sampai sini saja ya Bapak Ibu. Jangan khawatir, nanti untuk Bapak Ibu yang masih terdapat kendala ya dalam proses aktivasi SSO-nya, mangga Bapak Ibu untuk mengisi form kendala ya yang sudah dikirimkan di kolom chat ya. Atau bisa juga melalui WhatsApp yang sudah kami kirimkan ke chat Teams ini. Ya. Nah, Sudah apabila pakai Bapak browser Ibu lain, memerlukan materi dan juga record untuk sosialisasi pagi hari ini ya, Bapak Ibu bisa kunjungi website kami ya. Untuk materi dan recordingnya nanti akan kami update di kategori tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa cek secara berkala untuk berita sosialisasinya apakah sudah ada di website Service Desk atau belum. Nah, jangan lupa nanti apabila Bapak Ibu masih terkendala bisa disampaikan evidence-nya ya, baik itu berupa video maupun foto di dalam form kendala maupun chat ya yang Bapak Ibu kirim melalui WhatsApp. Baik, mungkin sebelum kita menutup ya acara sosialisasi pada pagi hari ini, kita akan mendokumentasikan ya Bapak Ibu kegiatan ini. Mangga untuk Bapak Ibu dapat dibuka ya kameranya agar kami dokumentasikan. Mohon dibuka ya Bapak Ibu untuk kameranya. Baik. Baik, mungkin sekian ya Bapak Ibu rangkaian acara sosialisasi aktivasi SSO pada pagi hari ini. Izin saya tutup. Bila ada kurang lebihnya dari kami, tim Service Desk dan juga tim Devti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.